Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persoalan kehidupan, kita akan selalu membutuhkan yang namanya informasi dan fakta yang biasanya disebut dengan data. Gunanya untuk mendukung argumen dan pendapat kita agar lebih terarah dan diakui. Namun, apakah pembahasan mengenai data hanya sebatas itu? Tentu tidak. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Halo semua, saya Khairunisa dengan NIM 241011152610094. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang dimana saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, definisi data dan contohnya. Yang kedua, fungsi dan manfaat data. Yang ketiga, jenis-jenis data dan contohnya. Namun sebelum kita masuk pada definisi data dan contohnya, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua ketika mendengar kata data? Apakah suatu fakta, informasi, atau angka? Ya, semua itu benar. Data adalah sekumpulan fakta, informasi, atau angka yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis guna untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan dari suatu pengamatan atau penelitian. Contoh data. Yang pertama, data pribadi. Data ini berkaitan dengan identitas dan karakteristik individu. Misalnya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, email, atau nomor HP. Yang kedua, data akademik. Data ini berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas dan prestasi pendidikan. Misalnya, nilai ujian, IPK, dan data kehadiran siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, yaitu data penelitian. Data ini dikumpulkan untuk keperluan penelitian ilmiah, misalnya hasil wawancara, observasi, kuesioner, atau data statistik. Fungsi data ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan. Data dapat membantu memberikan informasi akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, analisis dan penelitian. Data dapat membantu memahami situasi, menguji hipotesis, dan menemukan pola. Yang ketiga, perencanaan dan strategi. Mendukung perencanaan seperti peluncuran produk baru melalui analisis data pasar. Manfaat data yang pertama, meningkatkan efektivitas, maksudnya mengidentifikasi perbaikan dan mengoptimalkan proses operasional. Yang kedua, mendukung inovasi. Data memberikan wawasan baru untuk mendorong inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, mengurangi risiko. Maksudnya mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Kita masuk pada jenis-jenis data. Jenis-jenis data dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, berdasarkan cara mendapatkannya. Yang keempat, berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan cara mendapatkannya ada 2, yaitu primer dan sekunder. Data primer ini data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Contohnya wawancara langsung saksi dari kecelakaan lalu lintas. Kemudian hasil eksperimen laboratorium. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, bukan langsung dikumpulkan atau diperoleh peneliti. Contohnya, yaitu data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kemudian, artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Kita lanjut, data berdasarkan sumbernya ada 2, data internal dan eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Contohnya, data keuangan, data penjualan, atau data sumber daya manusia atau karyawan. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari luar perusahaan. Data ini mencakup informasi pasar, pelanggan, pesaing, dan informasi eksternal lainnya. Contohnya, data riset industri atau informasi media massa. Kita lanjut pada data berdasarkan cara mendapatkan ada 2, data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Contohnya,
data penjualan dari berbagai toko pada bulan tertentu. Kemudian data time series. Time series adalah data yang dikumpulkan secara berurutan selama periode waktu tertentu. Contohnya, data jumlah pengunjung website setiap harinya pada kurun waktu tertentu. Oke, kita lanjut data berdasarkan sifatnya. Ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau angka, contohnya nilai ujian dan data jumlah penduduk dari suatu kota. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik. Contohnya, data pendapat atau opini responden tentang suatu produk, dan data deskriptif tentang pengalaman seseorang. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai seputar data. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.